Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idal adha ba'da yaumi Arafah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul azimul akbar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina adhaba anhumur rajasa wa tahhar. Amma ba'du. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin sedang Idul Adha rahimakumullah. Di pagi hari yang penuh berkah ini kita berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Baru saja kita laksanakan ruku dan sujud sebagai manifestasi perasaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan namanya, kita gemakkan takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tiada yang patut disembah kecuali Allah. Karena itu, melalui mimbar ini, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada hadirin sekalian. Marilah tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah yang Maha Besar. Campakkan jauh-jauh sifat keangkuhan dan kecongkakan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apapun kebesaran yang kita sandang, kita kecil di hadapan Allah. Betapapun perkasanya kita, masih lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita, kita tidak berdaya dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Kaum muslimin sidang rahimakumullah. Idul Adha dikenal dengan sebutan hari raya haji, di mana kaum muslimin sedang menunaikan haji yang utama, yaitu wukuf di Arafah. Mereka semua memakai pakaian serba putih dan tidak berjahit yang disebut pakaian ihram, melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup. Mempunyai tatanan nilai, yaitu nilai persamaan dalam segala segi bidang kehidupan. Tidak dapat dibedakan antara mereka. Semuanya merasa sederajat, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Perkasa, sambil bersama-sama membaca kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Di samping Idul Adha dinamakan hari raya haji, juga dinamakan Idul Kurban, karena merupakan hari raya yang menekankan pada arti berkurban. Kurban itu sendiri artinya dekat, sehingga kurban ialah penyembelihan hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada fuqara wal masakin. Kaum muslimin sidang rahimakumullah, masalah pengorbanan dalam lembaran sejarah kita ingat pada beberapa peristiwa yang menimpa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya Ismail dan Siti Hajar. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan istrinya Hajar bersama Nabi Ismail putranya yang saat itu masih menyusu. Mereka ditempatkan di suatu lembah yang tandus, gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu demikian sunyi dan sepi, tidak ada penghuni seorang pun. Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu apa maksud sebenarnya dari wahyu Allah yang menyuruh menempatkan istri dan putranya yang masih bayi itu ditempatkan di suatu tempat yang paling asing di sebelah utara, kurang lebih 1.600 km dari negaranya sendiri, Palestina.
Tapi baik Nabi Ibrahim maupun istrinya Siti Hajar menerima perintah itu dengan ikhlas dan penuh tawakal. Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa tatkala Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Nabi Ismail, beliau mencari air kian kemari sambil lari-lari kecil yang disebut syai antara Bukit Sofa dan Marwa sebanyak 7 kali. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril membuat mata air Zam-Zam. Siti Hajar dan Nabi Ismail memperoleh sumber kehidupan. Kaum muslimin sidang id rahimakumullah. Idul Adha juga kita peringati saat ini dinamai juga Idul Nahr. Artinya hari cara memotong kurban binatang ternak. Sejarahnya adalah bermula dari ujian paling berat yang menimpa Nabiullah Ibrahim, disebabkan kesabaran dan ketabahan Ibrahim dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Allah memberinya sebuah anugerah, sebuah kehormatan Khalilullah, kekasih Allah. Setelah titel Khalilullah disandangnya, malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu? Padahal ia disibukkan oleh urusan kekayaan dan keluarganya." Allah berfirman, "Jangan menilai hambaku Ibrahim ini dengan ukuran lahiriah. Tengoklah isi hatinya dan amal baktinya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan para malaikat menguji keimanan serta ketakwaan Nabi Ibrahim. Ternyata kekayaan dan keluarganya tidak membuatnya lalai dalam taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Mishkatul Anwar disebutkan bahwa konon Nabi Ibrahim memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor unta. Riwayat lain mengatakan kekayaan Nabi Ibrahim mencapai 12.000 ekor ternak. Suatu jumlah yang menurut orang di zamannya adalah tergolong miliuner. Ketika pada suatu hari Ibrahim ditanya oleh seseorang, "Milik siapa ternak sebanyak ini?" Maka dijawabnya, "Kepunyaan Allah, tapi kini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku serahkan semuanya." Jangankan cuma ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku, niscaya akan aku serahkan juga. Ucapan Ibrahim itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian, yaitu Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang hak, agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun. Anak yang elok rupawan, sehat lagi cekatan ini, supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Sungguh sangat mengerikan. Peristiwa itu dinyatakan dalam Al-Quran surat As-Saffat 102. "Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fangdur madza tara." "Qala ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin." Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Surat As-Saffat 102. Kaum muslimin sidang id rahimakumullah. Ketika keduanya siap melaksanakan perintah Allah, iblis datang menggoda sang ayah, sang ibu, dan sang anak silih berganti. Akan tetapi Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail tidak tergoyah oleh bujuk rayuan iblis yang menggoda agar membatalkan niatnya. Bahkan Siti Hajar pun mengatakan, "Jika memang benar perintah Allah, aku pun siap untuk disembelih sebagai gantinya Ismail." Mereka melempar iblis dengan batu, mengusirnya pergi, dan iblis pun lari tunggang langgang.
Dan ini kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yakni melempar jumratul ula, wusta, dan aqabah yang dilaksanakan di Mina. Kaum muslimin sidang itu rahimakumullah. Setelah sampai di suatu tempat, dalam keadaan tenang, Ismail berkata kepada ayahnya, "Ayah, kuharap kaki dan tanganku diikat, supaya aku tidak dapat bergerak leluasa, sehingga menyusahkan ayah. Hadapkanlah mukaku ke tanah, supaya tidak melihatnya. Sebab kalau ayah melihat nanti akan merasa kasihan. Lepaskan bajuku agar tidak terkena darah yang nantinya menimbulkan kenangan yang menyedihkan. Asahlah tajam-tajam pisau ayah, agar penyembelihan berjalan singkat, sebab sakaratul maut dahsyat sekali. Berikan bajuku kepada ibu untuk kenang-kenangan, serta sampaikan salamku kepadanya, supaya dia tetap sabar. Saya dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan cerita bagaimana ayah mengikat tanganku. Jangankan izin anak-anak sebayaku datang ke rumah, agar kesedihan ibu tidak terulang kembali. Dan apabila ayah melihat anak-anak sebayaku, janganlah terlampau jauh untuk diperhatikan. Nanti ayah akan bersedih." Nabi Ibrahim menjawab, "Baiklah anakku, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolongmu." Setelah Ismail putra tercinta ditelentangkan di atas sebuah batu, dan pisau pun diletakkan di atas lehernya, Ibrahim pun menyembelih dengan menekan pisau itu kuat-kuat, namun tidak mempan, bahkan tergores pun tidak. Pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala membuka dinding yang menghalangi pandangan malaikat di langit dan di bumi. Mereka tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takjub menyaksikan keduanya. Lihatlah hambaku itu, rela dan senang hati menyembelih anaknya sendiri dengan pisau, karena semata-mata untuk memperoleh kerelaanku. Sementara itu Ismail pun berkata, Ayah, bukalah ikatan kaki dan tanganku, agar Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihatku dalam keadaan terpaksa. Dan letakkan pisau itu di leherku, ayah, supaya malaikat menyaksikan putra Khalilullah Ibrahim taat dan patuh kepada perintahnya." Ibrahim mengabulkannya, lantas membuka ikatan dan menekan pisau itu ke lehernya kuat-kuat. Namun lehernya tidak apa-apa. Bahkan bila ditekan, pisau itu berbalik, yang tajam berada di bagian atas. Ibrahim mencoba memotongkan pisau itu ke sebuah batu. Ternyata batu yang keras itu terbelah. "Hai pisau, engkau sanggup membelah batu, tapi kenapa tidak sanggup memotong leher?" kata Ibrahim. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, pisau itu menjawab, "Anda katakan potonglah, tapi Allah mengatakan jangan potong. Mana mungkin aku memenuhi perintahmu, wahai Ibrahim, jika akibatnya akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Pada itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Jibril untuk mengambil seekor gibas dari surga sebagai gantinya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatannya, tidak usah diteruskan pengorbanan terhadap anaknya. Allah telah meridhoi ayah dan anak memasrahkan tawakal mereka. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai korban, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat As-Saffat 107 sampai 110. "Wa fadainahu bidzibhin azim." Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.
wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami jadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim, yaitu kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kaum muslimin sidang rahimakumullah, menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingannya dalam sejarah umat manusia itu. Malaikat Jibril menyaksikan ketaatan keduanya setelah kembali dari surga dengan membawa seekor gibas. Kagumlah ia seraya terlontar darinya suatu ungkapan. Kata Jibril, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menyambutnya, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Yang kemudian disambut pula oleh Nabi Ismail alaihissalam, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin sidang rahimakumullah, mudah-mudahan perayaan Idul Adha kali ini mampu menggugah kita untuk terus bersemangat, rela berkorban demi kepentingan agama, masyarakat, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Agar kita mendapatkan kebahagiaan, kesenangan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله ما أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمين يا رب العالمين. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini berkumpul di Mushola Al-Mukhlisin untuk melaksanakan perintah-Mu, melampiaskan rasa syukur kepadamu, menyatakan rasa bahagia atas perjuangan kami selama ini. Terimalah segala amal kami, ampunilah segala dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa keluarga kami, dosa kaum muslimin, muslimat, yang hidup maupun yang wafat. Ya Allah, hari ini kami melaksanakan ibadah sholat dan kurban yang kami sisihkan dari harta yang halal kami selama ini. Semuanya hanyalah mengejar ridha-Mu, mengharap ampunan-Mu ya Allah, membersihkan kotoran jiwa yang mengganggu. Terimalah pengorbanan kami ya Allah, gantilah dengan ridha-Mu ya Allah.
ampunanmu ya Allah dan surgamu ya Allah. Ya Allah, Engkau tahu negeri kami dihuni oleh 90% umat Islam yang selalu mengagungkan asmamu ya Allah, menjaga agamamu ya Allah. Jangan timpakan kepada kami ujian dan siksaan dari akibat kesalahan dan keserakahan para pemimpin kami. Ampunilah kami ya Allah, hindarkanlah kami dari segala wabah penyakit yang membahayakan kami. Jadikanlah negeri kami, masyarakat kami, negeri yang aman, masyarakat yang aman. Sentosa berilah penduduknya rizki dari buah-buahan, terutama orang-orang yang beriman kepadamu dan hari akhirmu. Ya Allah, tolonglah saudara kami di mana saja mereka berada yang sedang menderita karena ditimpa musibah, bencana, penyakit dan lain sebagainya. Berilah mereka kesabaran ya Allah, dan penggantian harta dan jiwa yang telah hilang dengan yang lebih baik ya Allah. Ya Allah, hajat kami kepadamu begitu banyak ya Allah. Hanya Engkaulah yang mengetahui seluruh hajat dan kebutuhan kami. Kami memohon kepadamu yang ya Karim, sepanjang hayat dan kebutuhan kami ini baik menurutmu ya Allah, dan memberi kemaslahatan dunia dan akhirat bagi kami, maka penuhilah hajat dan kebutuhan kami ini, juga hajat dan kebutuhan istri, kebutuhan keluarga, kebutuhan orang tua, dan kebutuhan saudara serta sahabat kami ya Allah. Ya Allah, tiada tempat berharap bagi kami selain kepadamu. Tiada tempat bergantung bagi kami ya Allah selain Engkau. Tempat kembali kami ya Allah. Penuhilah seluruh harapan kami ya Allah. Harapan ini ya Allah, dengan Kau ijabah seluruh pinta dan harapan kami ini ya Allah. Sungguh Engkau zat yang tidak pernah mengingkari janji. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah